Pesona Laut Biru yang indah merupakan salah satu dari sekian banyak daya tarik pantai-pantai di Bali. Di datarannya, hamparan sawah hijau yang subur dan gugusan gunung-gunung yang magis adalah kebanggaan rakyat Bali. Dan keramat tamahan penduduknya selalu menyambut tamu dengan senyum terkembang. Bali adalah pulau provinsi yang diapit Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Dikenal sebagai Pulau Dewata atau Pulau Seribu Pura dengan latar belakang kepercayaan Hindunya yang kental. Pulau Bali memiliki luas wilayah sebesar 5.636,66 km persegi. Terletak pada posisi 8 derajat 3 menit 4 detik sampai 8 derajat 50 menit 48 detik lintang selatan dan 104 derajat 25 menit 53 detik sampai 115 derajat 42 menit 40 detik bujur timur. Keindahan kekayaan alam Bali dibentuk oleh topografinya yang bergunung-gunung dan berpantai. Dengan iklim laut tropis agraris yang dipengaruhi oleh angin musim yang membentuk dua musim, yakni musim kemarau dan musim penghujan. Rata-rata temperatur udara berkisar antara 28 hingga 30 derajat Celcius. Bali terbagi menjadi dua wilayah. Wilayah selatan merupakan dataran rendah yang luas dan landai di mana sungai-sungai mengalir tenang. Sedangkan gugusan gunung-gunung berapi dan tidak berapi, yaitu Gunung Batur, Gunung Agung yang magis, serta Gunung Merbuk, Patas, dan Seraya, terbentang dari barat ke timur di wilayah utara dengan dataran yang sempit dan kurang landai. Bali juga didukung oleh kawasan hutan dengan luas mencapai 130.686 hektar atau sekitar 23,20% dari total luas Pulau Bali. Menurut fungsinya, kawasan hutan Bali terbagi menjadi hutan lindung dengan luas 95.766,06 hektar, hutan produksi dengan luas 1.907,10 hektar, dan hutan konservasi dengan luas 26.293,59 hektar. Tidak hanya gunung, Bali juga dikenal dengan keindahan danau-danaunya seperti Danau Batur, Beratan, Buyen, dan Tamblingan, serta 4 pulau kecilnya, Nusa Penida, Nusa Lembongan, Nusa Ceningan, dan Menjangan. Bali memiliki sistem pemerintahan yang unik. Selain mengacu kepada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tatanan pemerintahan daerah Bali juga mengacu kepada tatanan kepemerintahan adat yang sudah berlangsung turun-temurun dengan perlakuan perundang-undangan secara adat atau hukum adat yang dijaga ketat oleh pecalang. Berdasarkan pengaturan wilayah daerah, Bali terdiri dari 8 kabupaten, yaitu Kabupaten Badung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Tabanan, dan 1 kota, yaitu Denpasar, yang merupakan ibu kota provinsi. Bali juga terdiri dari 57 kecamatan, 715 desa atau kelurahan, 1.453 desa pakraman, 1.546 subak sawah, 798 subak abian, 4.311 banjar pakraman yang mengacu kepada sistem pemerintahan adat. Hingga saat ini, berdasarkan sensus penduduk 2010, Bali dihuni 3.891.428 orang warga yang berbaur dengan damai bersama lebih dari 2 juta wisatawan yang datang berkunjung ke Bali setiap tahunnya.
Kondisi sosial masyarakat Bali secara umum berjalan dengan baik. Masyarakat yang ramah serta bertoleransi tinggi kepada kepercayaan yang beragam selain Hindu, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Buddha, dan lainnya, menjadikan Bali rumah yang nyaman bagi setiap penduduk maupun wisatawan. Ekonomi Bali masih didominasi 3 sektor utama, yaitu perdagangan, hotel, dan restoran sekitar 30%, disusul sektor pertanian sekitar 19%, dan sektor jasa sebesar 15%, sedangkan keenam sektor lainnya sebesar 36%. Sebagai daerah agraris, sektor pertanian dan perkebunan di Bali menghasilkan tanaman palawija, jagung, kopi, kelapa, dan cengkeh. Sedangkan pada sektor perikanan dan peternakan, Bali banyak menghasilkan rumput laut, ternak sapi, dan babi. Di sektor industri kreatif, keunikan beragam kerajinan khas Bali yang tercipta dari kepiawaian pengrajinnya dalam menggagas seni bercita rasa tinggi, merupakan aset lokal dengan potensi ekonomi berkelas internasional. Lengkapnya infrastruktur, sarana, dan prasarana pariwisata yang berkualitas terus diupayakan oleh pemerintah Provinsi Bali agar bisa dinikmati oleh warga, wisatawan mancanegara, dan domestik. Produktivitas jumlah pengunjung yang terus meningkat terbukti dari angka kedatangan dan keberangkatan yang terjadi di Pelabuhan Gilimanuk, Pelabuhan Padang Bay, dan Bandara Internasional Ngurah Rai. Untuk mengakomodir pertumbuhan angka wisatawan ini, berbagai sarana pariwisata serta pengadaan hotel berbintang, jaringan telekomunikasi, transportasi, dan bahkan rumah sakit berstandar internasional pun menjadi perhatian agenda perencanaan pembangunan Provinsi Bali. Kesenian sudah menjadi bagian dari ritual dan tradisi masyarakat Bali. Kerap, upacara keagamaan diiringi oleh tari-tarian yang terbagi menjadi 3 kategori. Wali atau seni tarian pertunjukan sakral, Bebali atau seni tari pertunjukan untuk upacara dan pengunjung, serta Bali-Balihan atau seni tari untuk hiburan pengunjung seperti tari kecak, legong, tari pendet, dan barong. Arsitektur rumah Bali dibangun dengan aturan rancang bangunan Asta Kosala Kosali, yaitu suatu aturan tata letak yang mengutamakan harmonisasi, ruang gerak manusia, dan ruang gerak spiritualnya. Bali semakin memantapkan citranya sebagai pulau tujuan pariwisata domestik dan mancanegara dengan mengembangkan lebih jauh visi rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Bali, Bali Mandara, yakni yang berarti Bali yang maju, aman, damai, dan sejahtera. Dengan terus meningkatkan kualitas SDM, akses dan kualitas pelayanan masyarakat, pengembangan kepariwisataan yang berkualitas dan berkelanjutan. Program Bali Mandara yang terfokus kepada pelayanan kesehatan adalah JKBM, yaitu Jaminan Kesehatan Bali Mandara, di mana masyarakat diberikan fasilitas pelayanan kesehatan gratis. Khusus untuk program ini, pemerintah Bali mengalirkan dana ratusan miliar demi mudahnya akses kesehatan bagi masyarakatnya. Di bidang pertanian, Gubernur Bali Made Mangkupastike menggiatkan program rintisan Simantri, yaitu pola pertanian yang dikembangkan pada 50 lokasi sebagai objek wisata agro, berbasis sistem pertanian terintegrasi diantaranya di Desa Belanti, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Hanya di Bali, keindahan alam dan kekayaan seni budaya berpadu harmonis. Di dalam jiwa masyarakatnya melebur dalam keseharian yang mengundang para wisatawan baik domestik maupun mancanegara untuk berbisnis atau menikmati keindahan panorama Bali.
untuk selalu kembali ke Bali dan menjelajahi berbagai pesonanya yang multidimensi dan kaya warna. Layaknya karya para pelukis mancanegara yang mengabadikan Bali dalam masterpiece mereka. Bali, kesempurnaan alam, kekayaan budaya, dan ketulusan senyum siap menyambut kehadiran Anda. Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) diluncurkan sejak awal tahun 2010 sebagai salah satu upaya meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat Bali. Salah satu program unggulan pemerintah Provinsi Bali telah mampu melayani lebih dari 5 juta pasien dari seluruh kabupaten atau kota se-Bali. Program pelayanan kesehatan ini merupakan salah satu kebijakan yang populer yang pelaksanaannya makin eksis dan sangat bermanfaat bagi masyarakat Bali. Hal ini dikarenakan kesehatan erat kaitannya dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, program JKBM ini juga dilatar belakangi oleh masih banyaknya masyarakat Bali yang belum terjangkau oleh layanan kesehatan yang memadai. Melalui JKBM, cakupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat akan semakin luas, serta kualitas layanannya juga bisa ditingkatkan. Tadi main sih ke rumah sakit. Di rumah sakit di jangan lebih pes beli. Dinis buat puskesmas. Aduh, main. Bapak, kami akan memberikan rujukan ke rumah sakit pemerintah untuk mendapatkan pelayanan yang lebih intensif. Yo, kan ke rumah sakit. Tiang kan medue jinah nih ke bakter tiang rumah sakit, Bu Dokter. Jangan khawatir, Bu, karena saat ini pemerintah Provinsi Bali sejak tahun 2010 telah meluncurkan program JKBM. Sire nih ke JKBM nih ke Bu Dokter. Siro. Napi nih ke JKBM. Persyaratannya napi nih ke Bu. Untuk persyaratannya diberikan kepada seluruh masyarakat Bali yang belum memiliki jaminan kesehatan. Misalnya Askes, Askeskin, Asabri, Jamsostek atau jaminan kesehatan lainnya. Terus sampai tiang rawat nginap sampai napi ini ke. Nah, dampak positif dari JKBM puniki mempermudah masyarakat Bali untuk memperoleh layanan kesehatan secara gratis, mulai dari puskesmas sampai rawat inap di rumah sakit umum pemerintah untuk kelas 3. Aman genten, tiang pasrah Bu dengan Bu Dokter, diam Bu jadi Bu. Pasrah. Maro dokter jegek, pasrah. JKBM atau Jaminan Kesehatan Bali Mandara memang didesain oleh pemerintah Provinsi Bali untuk meningkatkan kualitas kesehatan rakyat Bali secara menyeluruh, sehingga dengan demikian visi Bali Mandara, Bali yang maju, aman, damai dan sejahtera dapat segera terwujud. JKBM Pak, manfaatnya sangat banyak nih Pak, dari segi biaya sampun yang dibantu nih. Pengambilannya juga cepat gitu lah, tidak bertele-tele, sejenis birokrasi gitu. Pelayanan kesehatan dilakukan secara terpadu mulai dari seluruh puskesmas pembantu, puskesmas dan rumah sakit pemerintah yang tersebar di seluruh Bali. Untuk pelaksanaan program JKBM ini, pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran yang terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2010 dan tahun 2011, Pemprov Bali mengalokasikan anggaran sebesar 100 miliar rupiah. Dana pendampingan dari kabupaten atau kota se-Bali untuk tahun 2010 dan 2011 masing-masing sebesar 81,254 miliar rupiah. Pada APBN tahun 2012 ini, Pemprov Bali mengalokasikan anggaran sebesar 104,272 miliar rupiah. Sementara dana pendampingan
dari kabupaten atau kota sebali totalnya mencapai 88,484 miliar rupiah. Dalam 2 tahun pelaksanaan program JKBM telah mampu melayani lebih dari 5 juta pasien, dengan perincian pada tahun 2010 tercatat sebanyak 2.535.886 jiwa, dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 2.936.886 jiwa. Peningkatan jumlah pasien ini bukan karena penurunan derajat kesehatan masyarakat, tetapi justru karena program ini telah semakin dikenal dan dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat Bali. Oleh karenanya, masyarakat yang awalnya takut berobat ke rumah sakit karena alasan biaya, dengan adanya JKBM ini mereka tidak terbebani lagi. JKBM adalah jaminan kesehatan yang diberikan kepada seluruh masyarakat Bali yang belum memiliki jaminan kesehatan seperti Askes, Jamsostek, atau jaminan kesehatan lainnya. Syarat mendapatkan pelayanan kesehatan JKBM memiliki kartu tanda penduduk atau KTP Bali dan surat keterangan yang tidak memiliki jaminan kesehatan dari kepala desa atau lurah. Bagi masyarakat yang berumur di bawah 17 tahun menggunakan kartu keluarga atau KK dan membawa KTP orang tuanya. Alur pelayanan menganut sistem rujukan atau pelayanan berjenjang, yaitu diawali dari puskesmas dan jejaringnya dengan membawa KTP Bali. Jika puskesmas tidak mampu menangani, maka akan dirujuk ke rumah sakit kabupaten atau kota, rumah sakit Indra, dan juga rumah sakit jiwa dengan membawa surat rujukan dari puskesmas. Bila membutuhkan penanganan lebih lanjut, akan dirujuk ke rumah sakit Sanglah untuk kasus gawat darurat. Menurut Gubernur Bali, Made Mangku Pastika, JKBM juga berdampak positif pada penurunan angka kematian bayi di Provinsi Bali, juga disertai dengan keberhasilan penekanan angka kematian ibu melahirkan dan meningkatkan umur harapan hidup. Di samping program JKBM, pemerintah Provinsi Bali turut mengupayakan terbangunnya sarana dan prasarana kesehatan di rumah sakit, puskesmas, dan juga puskesmas pembantu di seluruh Bali. Prioritas dalam mendukung pelayanan JKBM diletakkan pada peningkatan status puskesmas menjadi puskesmas rawat inap secara bertahap melalui bantuan gedung dan alat kesehatan. Selain memaksimalkan program JKBM, Pemprov Bali juga tidak mengesampingkan program preventif di bidang kesehatan, sosialisasi, dan juga budaya hidup bersih juga terus dilakukan dengan menggandeng sejumlah elemen masyarakat, di antaranya PKK. Keterpaduan program JKBM dan upaya preventif diharapkan mampu mewujudkan masyarakat Bali yang sehat sebagai syarat mutlak suksesnya program Bali Mandara. Untuk menunjukkan komitmennya yang tinggi pada masyarakat Bali, pemerintah Provinsi Bali memberikan perhatian khusus pada dunia pendidikan di Bali. Hal ini mengingat pembangunan SDM tidak bisa lepas dari peran dasar pendidikan. Karenanya pemerintah Provinsi Bali pun menerapkan wajib belajar 12 tahun. Tercatat alokasi dana APBD Bali untuk sektor pendidikan tiap tahunnya terus meningkat. Di tahun 2010 misalnya, dianggarkan 16% atau sekitar 371 miliar lebih. Maka di tahun 2011 menjadi hampir 379 miliar rupiah. Sementara di tahun 2012 total anggaran pendidikan mencapai 21% dari APBD atau sekitar 768 miliar rupiah lebih. Bantuan dana pendidikan ini telah dirasakan para siswa mulai dari tingkat PAUD hingga perguruan tinggi. Tentu dengan besaran atau jumlah bantuan yang diterima bervariasi. Pembangunan bidang pendidikan juga menggarap program pendidikan non-formal, pendidikan sekolah luar biasa atau SLB, peningkatan mutu pendidikan melalui rintisan sekolah berstandar internasional RSBI, serta adanya sekolah SMA Bali Mandara. SMA Bali Mandara ditujukan bagi anak-anak cerdas dan kurang mampu. Sekolah ini pun memberlakukan seleksi penerimaan siswa yang cukup ketat. Selain menggratiskan biaya pendidikan,
Terobosan terbaru adalah saat ini pemerintah Provinsi Bali menyiapkan anggaran untuk 10 beasiswa lulusan SMA kurang mampu untuk bisa kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, dimulai ajaran baru tahun ini. Anggaran itu diberikan 34 juta rupiah per anak setiap tahun dan beasiswa berjalan selama 5 tahun. Namun tentu saja 10 anak miskin lulusan SMA tersebut harus melewati seleksi dan persyaratan dari Universitas Udayana. Keseluruhan bantuan pendidikan ini diharapkan nantinya akan mampu meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia Bali sehingga mampu bersaing di era globalisasi ini. Mudah-mudahan tidak mahal buat pendidikan kami di Bali, walaupun mungkin ada lebih sedikit, tetapi saya kira tidak terlalu mencekik siswa, karena provinsi Pak sejak 2 tahun yang lalu, karena tahun ketiga kami sudah memberikan BOP Pak, bantuan operasional pendidikan untuk rintisan wajib belajar 12 tahun. Ini sebenarnya bukan bedah rumah ya, membuat rumah menjadi layak huni dan sehat itu ya. Oleh karena itu setiap rumah ada WC-nya. Nah, karena dulu kan mereka rata-rata tidak punya WC sehingga ya tidak sehat. Terus dulu lantainya kan tanah, atapnya alang-alang. Semua yang berdarah. Sistem pertanian terintegrasi atau Simantri yang merupakan salah satu program yang digagas Gubernur Bali Madi Mangkupastika. Program Simantri mulai dilaksanakan sejak tahun 2009 hingga tahun 2012 ini
pemerintah Provinsi Bali telah berhasil membentuk 300 unit Simantri yang tersebar di 9 kabupaten kota sebali. Selain bertujuan membangkitkan sektor pertanian, program ini juga erat kaitannya dengan upaya mewujudkan Bali sebagai pulau organik. Program ini merupakan sebuah terobosan dalam mempercepat adopsi teknologi pertanian melalui pengembangan model percontohan dalam percepatan ahli teknologi pertanian kepada masyarakat yang khususnya di wilayah pedesaan. Program ini diharapkan mampu menggugah minat masyarakat, khususnya kalangan generasi muda untuk menekuni sektor pertanian. Dalam pelaksanaannya, program ini mengintegrasi kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan dalam satu kawasan pengelolaan secara terpadu dengan kelengkapan unit pengolah kompos, pengelola pekan serta instalasi biourin dan juga biogas. Secara umum, program Simantri bertujuan untuk mendukung perkembangan diversifikasi usaha pertanian secara terpadu dan berwawasan agribisnis. Simantri juga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan petani pelaksana minimal 2 kali lipat dalam waktu 4 hingga 5 tahun ke depan. Peningkatan pendapatan petani ini pada akhirnya juga diharapkan mampu mengentaskan kemiskinan dan menekan angka pengangguran. Selain membawa manfaat secara ekonomis, program Simantri juga terkait dengan upaya pelestarian alam dan lingkungan menuju terwujudnya Bali sebagai pulau organik. Di awal pelaksanaannya, pemerintah Provinsi Bali perlu berusaha keras untuk meyakinkan masyarakat khususnya para petani untuk melaksanakan program ini. Dalam mengadopsi program Simantri, awalnya belum menunjukkan hasil yang menggembirakan karena pemanfaatan lahan pertanian menggunakan pupuk organik ini memerlukan waktu untuk pengembalian unsur hara di lahan pertanian. Hal ini dikarenakan petani di Bali sebelumnya masih menggunakan pupuk kimiawi. Namun, seiring waktu dalam pengolahan lahan pertanian, tahap selanjutnya para petani bisa mendapatkan hasil yang cukup memuaskan. Bahkan kelompok tani yang tergabung dalam Simantri, selain dapat menekan biaya pupuk yang cukup memberatkan petani, juga memberikan nilai ekonomis lain karena dapat menjual pupuk organik di luar kelompok tani. Selain itu, diversifikasi produk pertanian juga dapat memberikan nilai ekonomi petani, sehingga pendapatan petani juga meningkat. Salah satu diversifikasi produk pertanian, kelompok Simantri dapat juga menjual biourin kepada para petani di luar kelompok Simantri. Dengan program Simantri juga para petani dituntut untuk berinovasi di dalam meningkatkan usaha, diantaranya memelihara ikan maupun produk pertanian lainnya. Simantri di dalam anggaran perubahan 2011, kami mulai mengerjakan lokasi ini per Januari 2012. Hal-hal yang selama sekian bulan sudah kami kerjakan seperti ini. Proses kompos setelah mendapat bintek kami sudah lakukan secara profesional. Belakangan program ini tampil menjadi primadona dan menjadi rebutan di kalangan masyarakat. Oleh karena itu banyaknya peminat sehingga instansi terkait dalam hal ini, Dinas Pertanian, Tanaman dan Pangan Provinsi Bali harus melakukan kajian terhadap setiap proposal yang masuk. Hal ini penting dilakukan agar program yang dilaksanakan tidak salah sasaran. Hingga akhir tahun 2011 telah terbentuk 200 unit Simantri yang tersebar di seluruh kabupaten atau kota sebali. Sementara dalam anggaran induk APBD tahun 2012 direncanakan menambah 100 unit Simantri. Kalau masyarakatnya malas, ya tidak ada gunanya. Ya karena di tempat lain sudah berhasil, tapi ada juga yang gagal. Sekarang udah ada 300 ya Pak ya. Ada 300 unit yang gagal kira-kira 10 dari 300 itu. Hingga saat ini telah terdapat 300 unit Simantri dengan alokasi anggaran 200 juta rupiah untuk tiap unitnya. Gubernur Bali, Made Mangku Pastika, memberi perhatian khusus terhadap perkembangan Simantri. Dalam setiap kesempatannya, Gubernur Bali selalu meluangkan waktu untuk meninjau pelaksanaan program Simantri di kabupaten atau kota sebali.
Menurut Gubernur Bali, Made Mangkupastika menilai program ini telah berkembang dengan cukup baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya kalangan petani. Namun demikian, dalam pelaksanaannya di lapangan masih ada kelemahan yang harus segera dibenahi. Secara kuantitas, Pemprov Bali menginginkan semakin banyak petani dan kelompok tani yang juga membentuk unit Simantri. Namun hal itu juga harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pengelolaan serta diversifikasi usaha dalam unit Simantri. Berbagai program yang berpihak pada para petani harus dikawal secara efektif sehingga betul-betul mampu mengembalikan kejayaan pertanian masyarakat Bali. Untuk menjadikan Bali sebagai provinsi bersih dan hijau, pemerintah Provinsi Bali mencanangkan Bali Green Province, program yang dicanangkan oleh Gubernur Bali pada tanggal 22 Februari 2010 yang bertepatan dengan pembukaan konferensi UNEP ke-11 di Nusa Dua, Bali. Program ini sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan dan alam Bali di tengah derasnya arus globalisasi. Sebagaimana konsepsi Trihita Karana, perencanaan program Bali Green Province atau Provinsi Bali dan Bersih penting dilakukan mengingat Bali memiliki keterbatasan yang nyata terhadap ketersediaan sumber daya alam. Namun Bali memiliki kekhasan budaya daerah dan jasa lingkungan alam yang merupakan potensi dan andalan sebagai modal dasar pembangunan. Program Bali Green Province lahir tidak terlepas dari berbagai permasalahan lingkungan daerah Bali, diantaranya timbunan sampah yang cukup banyak di daerah perkotaan, pencemaran limbah air dan polusi udara, penurunan kuantitas sumber daya air, lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan, banjir, dan kerusakan kawasan pesisir. Gubernur Bali Made Mangkupastika didampingi Nyonya Ayu Pastika bersama jajaran SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Bali melakukan penanaman pohon bakau bersama di kawasan Taman Hutan Raya Ngurah Rai Denpasar, Jumat 23 November. Kawasan Tahura Ngurah Rai seluas 1.373,5 hektar yang seluruhnya berhutan mangrove terletak pada jalur strategis kawasan pariwisata Nusa Dua, Kuta, dan Sanur. Sejak beberapa tahun terakhir mengalami tekanan yang sangat berat seperti perambahan tanah hutan, penebangan pohon mangrove, tempat pembuangan limbah, penumpukan sampah, dan endapan lumpur yang mengancam kelestarian hutan mangrove. Gubernur Bali dalam sambutan singkatnya menyampaikan bahwa kegiatan penanaman pohon mangrove ini tiada lain merupakan salah satu wujud dari program Bali Mandara, yakni mewujudkan Pulau Bali yang bersih dan hijau, di mana dalam pembangunan itu seharusnya berlandaskan 4 pilar, yakni menolong masyarakat miskin, menciptakan lapangan kerja, menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil, dan yang terakhir adalah peduli terhadap kelestarian lingkungan. Sehingga Bali Clean dan Green merupakan implementasi dari strategi kelestarian lingkungan. Dalam rangka implementasi dari salah satu dari 4 track pembangunan kita, yaitu pro environment, ya, di samping pro poor, pro job, pro growth adalah pro environment. Jadi pembangunan bagaimanapun pesatnya, kalau tidak ramah lingkungan juga tidak akan gunanya, tidak ada gunanya. Oleh karena itulah ada sejalan dengan itu dari beberapa program prioritas provinsi Bali, antara lain adalah program Bali Clean and Green. Oleh karena itu saya selalu menganjurkan setiap ada event apapun, peringatan, ulang tahun atau apapun, supaya diiringi dengan gerakan menanam pohon. Ya, sampai kita 1 miliar pohon, ya, ada gerakan menanam 1 miliar pohon.
Dan mudah-mudahan dalam beberapa tahun itu akan tercapai. Oleh karena itulah juga kita semua sayang dengan mangrove. Kegiatan hari ini yaitu menanam mangrove di tempat-tempat yang gundul, ini kan masih ada yang gundul ini, kemudian bersih-bersih supaya sampah plastik itu tidak mengancam kehidupan mangrove yang kita sayangi ini, yang merupakan paru-paru dari Pulau Bali itu. Jadi hari ini kita menanam 500 pohon, mungkin besok atau lusa kita tanam terus lagi di tempat yang memang masih belum ada tanamannya, atau dulu ada mangrove-nya. Pemerintah Provinsi Bali bersama pemerintah Kabupaten Kota Sebali, swasta, LSM, perguruan tinggi, dan seluruh komponen masyarakat Bali untuk mewujudkan Bali yang bersih, sehat, dan lestari bagi generasi kini dan yang akan datang. Selain itu, meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup daerah Bali. Hal ini penting dilakukan mengingat kelestarian lingkungan hidup daerah Bali menjadi komponen penting dalam mewujudkan visi Bali Mandara. Masyarakat saya harapkan mereka betul-betul bertanggung jawab untuk memelihara ini supaya betul tumbuh ya. Minimal kira-kira 25% dari yang kita tanam ini tumbuh. Ya. Kalau itu udah bagus itu. Jadi dari misalnya kita menanam hari ini berapa ribu pohon? 1000 pohon. Ya, kalau tumbuh 250 pohon dan besar, itu udah bagus. Lingkungan hidup daerah Bali yang lestari tidak saja akan mampu memberikan dukungan Bali kehidupan masyarakat dan pembangunan, juga akan menumbuhkan vibrasi spiritual atau taksu, sehingga terwujudnya lingkungan yang aman, nyaman, dan damai guna peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Dalam implementasi, seluruh komponen masyarakat dan pelaku usaha terlibat aktif terutama di lingkungan masing-masing untuk mencapai Bali Green Province tersebut. Terdapat 3 komponen dasar yang harus diperhatikan, yaitu green culture, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya atau local genius yang berwawasan lingkungan hidup, termasuk berbagai aktivitas keagamaan yang berskala kecil, menengah maupun besar. Green economy mewujudkan perekonomian daerah Bali yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun tetap dapat menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk generasi kini dan yang akan datang. Serta clean and green mewujudkan lingkungan hidup daerah Bali yang bersih dan hijau, terbebas dari pencemaran dan kerusakan sumber daya alam. Strategi yang dikembangkan tersebut saling mempengaruhi dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan Bali Green Province dan upaya pemecahan masalahnya, maka perlu dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan dan teratur atau periodik. Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi yang terpadu dan serasi diharapkan nantinya dapat lebih mencerminkan pelaksanaan koordinasi dan sinergi antara berbagai pihak terkait. Keberhasilan Bali Green Province sangat tergantung pada kesadaran, partisipasi, dan dukungan secara sinergis semua komponen masyarakat. Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen kuat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bali melalui program-program unggulan yang berpihak pada rakyat. Program pro rakyat tersebut tentunya dimaksudkan untuk membawa Bali menuju Bali Mandara, yakni Bali yang maju, aman, damai, dan sejahtera. Program Bali Mandara tentu tak hanya sekedar promosi semata. Untuk mewujudkan Bali yang maju, aman, damai, dan sejahtera ini diperlukan implementasi program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Di antaranya adalah program kesehatan melalui JKBM, pertanian melalui Simantri, bedah rumah, pendidikan,
Gerakan Pembangunan Desa Terpadu atau Gerbang Sadu, dan Green Province. Dalam bidang kesehatan, kini hampir seluruh masyarakat Bali bisa menikmati fasilitas jaminan kesehatan Bali Mandara atau JKBM. Bagi masyarakat Bali yang telah memiliki KTP dan KK serta sudah terdaftar di desa masing-masing akan mendapatkan pelayanan kesehatan di seluruh puskesmas dan rumah sakit pemerintah secara cuma-cuma alias gratis. Hingga tahun 2012 ini tercatat 5 juta orang telah memanfaatkan pelayanan jaminan kesehatan Bali Mandara atau JKBM ini. Di bidang pendidikan, sejak tahun 2010 lalu, Pemprov Bali merintis program wajib belajar 12 tahun yang bertujuan menyiapkan SDM Bali yang siap bersaing di era global. Beberapa program pendidikan menengah misalnya mengalami penajaman peningkatan melalui program beasiswa jenjang SMP, SMA, dan SMK. Bahkan Pemprov pun memberi anggaran khusus untuk SLB. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali, sejumlah program juga digulirkan. Di antaranya adalah Simantri atau Sistem Pertanian Terintegrasi. Sasaran program ini adalah pemberdayaan potensi pertanian secara terpadu untuk meningkatkan pendapatan petani. Kegiatan pertanian yang diintegrasikan adalah pengembangan pertanian tanpa limbah alias 4F, yakni food, feed, fertilizer, dan fuel. Program lainnya yang tak kalah penting adalah program bedah rumah. Hingga saat ini 300 lebih rumah tak layak huni di seluruh kabupaten dan kota di Bali diperbaiki sehingga masyarakat kurang mampu bisa menikmati rumah yang kondisinya lebih baik. Selain program-program nyata yang bersentuhan langsung dengan masyarakatnya, pemerintah Provinsi Bali juga gencar dalam kampanye lingkungan dalam tujuannya yakni mewujudkan Bali Clean and Green. Penghijauan alias penanaman pohon menjadi salah satu pilihannya. Dan pada akhirnya semua program akan bermuara pada kelestarian dan kesejahteraan alam dan masyarakat Bali skala maupun niskala. Untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat Bali, pemerintah Provinsi Bali menciptakan sejumlah terobosan program. Satu di antaranya adalah program bedah rumah. Program bedah rumah merupakan bagian dari upaya Pemprov Bali dalam pengentasan kemiskinan. Hal ini karena rumah merupakan salah satu faktor yang membuat sebuah rumah tangga bisa dikategorikan miskin. Program bedah rumah bertujuan agar keluarga miskin bisa memiliki rumah yang layak huni sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal. Program bedah rumah diprioritaskan bagi masyarakat yang memenuhi sejumlah kriteria. Kriteria tersebut diantaranya adalah masuk dalam daftar RTS atau rumah tangga sasaran, status tanah yang ditempati adalah hak milik, serta kondisi fisik rumah yang tak layak huni. Program yang mulai dilaksanakan sejak tahun 2010 tersebut hingga kini berhasil memperbaiki lebih dari 3.000 rumah tak layak huni yang tersebar di seluruh kabupaten kota se-Bali. Di tahun 2010, Pemprov Bali berhasil memperbaiki 825 unit rumah tak layak huni. Dilanjutkan di tahun 2011 sebanyak 1.686 unit. Sementara untuk tahun 2012 ini, Pemprov merencanakan membedah 1.550 unit rumah yang tersebar di seluruh kabupaten kota. Masyarakat miskin di Bali tentu sangat merasakan bantuan bedah rumah dari Pemprov Bali. Dengan bantuan yang diberikan, warga yang awalnya menempati gubuk tak layak huni, belakangan bisa tinggal di rumah permanen. Pak Gubernur yang mengucapkan hajat dan selama Bapak menjadi gubernur atas pemberian rumah bedah puniki, saya mengucapkan restu semoga di bawah lindungan yang widiwasa kita semua, yang dan Bapak itu mandene persidajat. Demen ya, yang demen man bantuan. Nomor satu yang kan bisa. Tidak seperti tahun sebelumnya yang menggandeng rekanan, program bantuan bedah rumah tahun ini dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Bali dengan sistem swakelola. Sejak diterapkannya sistem swakelola ini, tidak ada lagi bantuan bedah rumah Pemprov Bali yang dikerjakan oleh pemborong.
Semuanya dikelola dan digarap sendiri oleh penerima bantuan di bawah pengawasan aparat desa. Ya, bedah rumah ini sebenarnya bukan bedah rumah ya, membuat rumah menjadi layak huni dan sehat itu ya. Oleh karena itu setiap rumah ada WC-nya. Nah, karena dulu kan mereka rata-rata tidak punya WC sehingga ya tidak sehat. Terus dulu lantainya kan tanah, atapnya alang-alang. Semua yang berdarah. Jaminan Kesehatan Bali Mandara JKBM diluncurkan sejak awal tahun 2010 sebagai salah satu upaya meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat Bali. Salah satu program unggulan pemerintah Provinsi Bali telah mampu melayani lebih dari 5 juta pasien dari seluruh kabupaten atau kota se-Bali. Program pelayanan kesehatan ini merupakan salah satu kebijakan yang populer yang pelaksanaannya makin eksis dan sangat bermanfaat bagi masyarakat Bali. Hal ini dikarenakan kesehatan erat kaitannya dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, program JKBM ini juga dilatar belakangi oleh masih banyaknya masyarakat Bali yang belum terjangkau oleh layanan kesehatan yang memadai. Melalui JKBM, cakupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat akan semakin luas, serta kualitas layanannya juga bisa ditingkatkan. JKBM Pak, manfaatnya sangat banyak nih Pak, dari segi biaya sampun yang dibantu nih. Pengambilannya juga cepat gitu lah, tidak bertele-tele, sejenis birokrasi gitu. Pelayanan kesehatan dilakukan secara terpadu mulai dari seluruh puskesmas pembantu, puskesmas dan rumah sakit pemerintah yang tersebar di seluruh Bali. Untuk pelaksanaan program JKBM ini, pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran yang terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2010 dan tahun 2011, Pemprov Bali mengalokasikan anggaran sebesar 100 miliar rupiah. Dana pendampingan dari kabupaten atau kota se-Bali untuk tahun 2010 dan 2011 masing-masing sebesar 81,254 miliar rupiah. Pada APBN tahun 2012 ini, Pemprov Bali mengalokasikan anggaran sebesar 104,272 miliar rupiah. Sementara dana pendampingan dari kabupaten atau kota se-Bali totalnya mencapai 88,484 miliar rupiah. Dalam 2 tahun pelaksanaan program JKBM telah mampu melayani lebih dari 5 juta pasien, dengan perincian pada tahun 2010 tercatat sebanyak 2.535.886 jiwa dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 2.936.886 jiwa. Peningkatan jumlah pasien ini bukan karena penurunan derajat kesehatan masyarakat, tetapi justru karena program ini telah semakin dikenal dan dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat Bali. Oleh karenanya, masyarakat yang awalnya takut berobat ke rumah sakit karena alasan biaya, dengan adanya JKBM ini mereka tidak terbebani lagi. JKBM adalah jaminan kesehatan yang diberikan kepada seluruh masyarakat Bali yang belum memiliki jaminan kesehatan seperti Askes, Jamsostek, atau jaminan kesehatan lainnya. Syarat mendapatkan pelayanan kesehatan JKBM memiliki kartu tanda penduduk atau KTP Bali dan surat keterangan yang tidak memiliki jaminan kesehatan dari kepala desa atau lurah. Bagi masyarakat yang berumur di bawah 17 tahun menggunakan kartu keluarga atau KK dan membawa KTP orang tuanya. Alur pelayanan menganut sistem rujukan atau pelayanan berjenjang, yaitu diawali dari puskesmas dan jejaringnya dengan membawa KTP Bali. Jika puskesmas tidak mampu menangani, maka akan dirujuk ke rumah sakit kabupaten atau kota, rumah sakit Indra, dan juga rumah sakit jiwa dengan membawa surat rujukan dari puskesmas. Bila membutuhkan penanganan lebih lanjut, akan dirujuk ke rumah sakit Sanglah untuk kasus gawat darurat.
Menurut Gubernur Bali Made Mangku Pastika, JKBM juga berdampak positif pada penurunan angka kematian bayi di Provinsi Bali, juga disertai dengan keberhasilan penekanan angka kematian ibu melahirkan dan meningkatkan umur harapan hidup. Di samping program JKBM, pemerintah Provinsi Bali turut mengupayakan terbangunnya sarana dan prasarana kesehatan di rumah sakit, puskesmas, dan juga puskesmas pembantu di seluruh Bali. Prioritas dalam mendukung pelayanan JKBM diletakkan pada peningkatan status puskesmas menjadi puskesmas rawat inap secara bertahap melalui bantuan gedung dan alat kesehatan. Selain memaksimalkan program JKBM, Pemprov Bali juga tidak mengesampingkan program preventif di bidang kesehatan, sosialisasi, dan juga budaya hidup bersih juga terus dilakukan dengan menggandeng sejumlah elemen masyarakat, di antaranya PKK. Keterpaduan program JKBM dan upaya preventif diharapkan mampu mewujudkan masyarakat Bali yang sehat sebagai syarat mutlak suksesnya program Bali Mandara. Sistem Pertanian Terintegrasi atau Simantri yang merupakan salah satu program yang digagas Gubernur Bali Made Mangku Pastika. Program Simantri mulai dilaksanakan sejak tahun 2009 hingga tahun 2012 ini. Pemerintah Provinsi Bali telah berhasil membentuk 300 unit Simantri yang tersebar di 9 kabupaten kota se-Bali. Selain bertujuan membangkitkan sektor pertanian, program ini juga erat kaitannya dengan upaya mewujudkan Bali sebagai pulau organik. Program ini merupakan sebuah terobosan dalam mempercepat adopsi teknologi pertanian melalui pengembangan model percontohan dalam percepatan ahli teknologi pertanian kepada masyarakat yang khususnya di wilayah pedesaan. Program ini diharapkan mampu menggugah minat masyarakat, khususnya kalangan generasi muda untuk menekuni sektor pertanian. Dalam pelaksanaannya, program ini mengintegrasi kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan dalam satu kawasan pengelolaan secara terpadu dengan kelengkapan unit pengolah kompos, pengelola pekan serta instalasi biourin dan juga biogas. Secara umum, program Simantri bertujuan untuk mendukung perkembangan diversifikasi usaha pertanian secara terpadu dan berwawasan agribisnis. Simantri juga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan petani pelaksana minimal 2 kali lipat dalam waktu 4 hingga 5 tahun ke depan. Peningkatan pendapatan petani ini pada akhirnya juga diharapkan mampu mengentaskan kemiskinan dan menekan angka pengangguran. Selain membawa manfaat secara ekonomis, program Simantri juga terkait dengan upaya pelestarian alam dan lingkungan menuju terwujudnya Bali sebagai pulau organik. Di awal pelaksanaannya, pemerintah Provinsi Bali perlu berusaha keras untuk meyakinkan masyarakat khususnya para petani untuk melaksanakan program ini. Dalam mengadopsi program Simantri, awalnya belum menunjukkan hasil yang menggembirakan karena pemanfaatan lahan pertanian menggunakan pupuk organik ini memerlukan waktu untuk pengembalian unsur hara di lahan pertanian. Hal ini dikarenakan petani di Bali sebelumnya masih menggunakan pupuk kimiawi. Namun, seiring waktu dalam pengolahan lahan pertanian, tahap selanjutnya para petani bisa mendapatkan hasil yang cukup memuaskan. Bahkan kelompok tani yang tergabung dalam Simantri, selain dapat menekan biaya pupuk yang cukup memberatkan petani, juga memberikan nilai ekonomis lain karena dapat menjual pupuk organik di luar kelompok tani. Selain itu, diversifikasi produk pertanian juga dapat memberikan nilai ekonomi petani, sehingga pendapatan petani juga meningkat. Salah satu diversifikasi produk pertanian, kelompok Simantri dapat juga menjual biourin kepada para petani di luar kelompok Simantri. Dengan program Simantri juga para petani dituntut untuk berinovasi di dalam meningkatkan usaha, diantaranya memelihara ikan maupun produk pertanian lainnya. Simantri di dalam anggaran perubahan 2011, kami mulai mengerjakan lokasi ini per Januari
2012. Hal-hal yang selama sekian bulan sudah kami kerjakan seperti ini. Proses kompos setelah mendapat bintek kami sudah lakukan secara profesional. Belakangan program ini tampil menjadi primadona dan menjadi rebutan di kalangan masyarakat. Oleh karena itu banyaknya peminat sehingga instansi terkait dalam hal ini, Dinas Pertanian, Tanaman dan Pangan Provinsi Bali harus melakukan kajian terhadap setiap proposal yang masuk. Hal ini penting dilakukan agar program yang dilaksanakan tidak salah sasaran. Hingga akhir tahun 2011 telah terbentuk 200 unit Simantri yang tersebar di seluruh kabupaten atau kota se-Bali. Sementara dalam anggaran induk APBD tahun 2012 direncanakan menambah 100 unit Simantri. Kalau masyarakatnya malas, ya tidak ada gunanya. Ya karena di tempat lain sudah berhasil, tapi ada juga yang gagal. Sekarang udah ada 300 ya Pak ya, ada 300 unit yang gagal kira-kira 10 dari 300 itu. Hingga saat ini telah terdapat 300 unit Simantri dengan alokasi anggaran 200 juta rupiah untuk tiap unitnya. Gubernur Bali Made Mangku Pastika memberi perhatian khusus terhadap perkembangan Simantri. Dalam setiap kesempatannya, Gubernur Bali selalu meluangkan waktu untuk meninjau pelaksanaan program Simantri di kabupaten atau kota se-Bali. Menurut Gubernur Bali Made Mangku Pastika menilai program ini telah berkembang dengan cukup baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya kalangan petani. Namun demikian, dalam pelaksanaannya di lapangan masih ada kelemahan yang harus segera dibenahi. Secara kuantitas, Pemprov Bali menginginkan semakin banyak petani dan kelompok tani yang juga membentuk unit Simantri. Namun hal itu juga harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pengelolaan serta diversifikasi usaha dalam unit Simantri. Berbagai program yang berpihak pada para petani harus dikawal secara efektif sehingga betul-betul mampu mengembalikan kejayaan pertanian masyarakat Bali. Destination Bali Green Province. Alam yang indah dan hijau, flora fauna yang unik, pantai yang indah dan bersih, udara bebas dari polusi merupakan modal utama Provinsi Bali dalam memanjakan tamu wisatawannya. Sejak diresmikan gerakan Bali Green Province pada bulan Februari 2010, Gubernur Bali Made Mangku Pastika secara berkala dan konsisten memulai runutan program yang dicanangkan untuk mencapai Bali Green Province. Runutan program yang diterapkan akan berdampak jangka panjang yang positif bagi Bali sebagai provinsi yang pesona flora dan faunanya serta keindahan alamnya terbentang dari laut, darat, sampai pegunungan. Dengan konsep Nyegara Gunung, eksplorasi pariwisata seperti menyelam, trekking maupun camping di daerah pegunungan yang asri sambil menikmati keindahan alam bawah laut dan air terjun adalah konsep pariwisata berkelanjutan yang berhasil meningkatkan kedatangan wisatawan. The Tickets, Green Culture, Green Economy, Clean and Green. Konsep kehidupan Trihita Karana pada masyarakat Bali yang mengatur keseimbangan hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam lingkungannya, serta hubungan manusia dengan Sang Hyang Widiwasa secara tidak langsung menjadi fondasi perilaku yang mendukung program-program pelestarian alam di Bali. Dengan latar belakang budaya ini, maka tujuan Bali Green Province sangat mungkin dapat berjalan secara berkesinambungan. Gubernur Bali Made Mangku Pastika menggariskan 3 strategi dasar dalam menuju Bali Green Province, yakni Green Culture, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya atau kearifan lokal yang berwawasan lingkungan hidup, termasuk berbagai aktivitas keagamaan, baik yang berskala kecil, menengah, maupun besar.
Green Economy. Mewujudkan perekonomian daerah Bali yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun tetap dapat menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk generasi masa kini dan yang akan datang. Bali Clean and Green. Mewujudkan lingkungan hidup daerah Bali yang bersih dan hijau sehingga dapat terbebas dari pencemaran dan kerusakan sumber daya alam. Dalam hal ini, faktor budaya perilaku masyarakat akan menjadi komponen yang paling penting dan perlu mendapatkan perhatian semua pihak, baik masyarakat pada umumnya, dunia usaha, maupun pemerintah. Hal ini juga berarti bahwa setiap komponen masyarakat wajib mempunyai kesadaran, komitmen, dan berperan serta secara aktif dalam mewujudkan Bali Green Province. The Journey, Implementing Steps to the Destination. Dengan jumlah penduduk hampir 4 juta orang menurut sensus tahun 2010, lebih dari 5.001 meter kubik sampah yang harus mendapatkan perhatian khusus dan mendapatkan penanganan oleh pemerintah dan seluruh komponen masyarakat. Saat ini, program Green Province yang sudah terlaksana diantaranya program Simantri yang merupakan pola pertanian terintegrasi di desa-desa pilihan. Penanaman berjuta pohon secara berkala yang kini dijadikan program berkesinambungan oleh pihak swasta yang melaksanakan penanaman sejuta pohon sebagai bagian dari program kepedulian mereka akan keseimbangan ekosistem lingkungan hidup. Hingga saat ini, antara periode tahun 2004-2008 sudah tertanam 15 juta pohon hasil dari dampak positif program sejuta pohon ini. Melaksanakan 3R, Reduce, Reuse, Recycle. Melakukan tutupan lahan. Memanfaatkan secara maksimal sumber energi angin atau bayu. Memanen air hujan atau biofori. Pembersihan pantai. Penghimbauan dan pemantauan ke desa-desa sadar lingkungan. Pengelolaan sampah upacara, mewujudkan Bali bebas sampah plastik 2013 melalui pemilahan, komposting, dan penyaluran sampah plastik atau anorganik, penanggulangan sampah kota, program bedah rumah, kampanye pengelolaan lingkungan hidup melalui berbagai media sosialisasi yang dilakukan pihak-pihak terkait. The Ultimate Destination, Bali Green Province 2013. Komitmen pemerintah daerah Bali untuk mewujudkan 1. Bali yang berbudaya atau Metaksu, dinamis, maju, dan modern. 2. Bali yang aman, damai, tertib, harmonis, serta bebas dari berbagai ancaman. 3. Bali yang sejahtera dan sukerta lahir dan batin. 4. Bali yang lestari dan indah akan terlaksana dengan partisipasi intensif dari seluruh pihak terkait pada instansi pemerintah dan swasta. Dengan mengimplementasikan Trihita Karana secara mantap, maka akan terwujudlah kehidupan harmonis masyarakat rukun dan damai dengan sesamanya. Manusia yang astiti bakti kepada Tuhannya dan cinta kepada kelestarian lingkungan dalam Bali Green Province sepanjang masa. Untuk menunjukkan komitmennya yang tinggi pada masyarakat Bali, pemerintah Provinsi Bali memberikan perhatian khusus pada dunia pendidikan di Bali. Hal ini mengingat pembangunan SDM tidak bisa lepas dari peran dasar pendidikan. Karenanya pemerintah Provinsi Bali pun menerapkan wajib belajar 12 tahun. Tercatat alokasi dana APBD Bali untuk sektor pendidikan tiap tahunnya terus meningkat. Di tahun 2010 misalnya, dianggarkan 16% atau sekitar 371 miliar lebih. Maka di tahun 2011 menjadi hampir 379 miliar rupiah. Sementara di tahun 2012 total anggaran pendidikan mencapai 21% dari APBD atau sekitar 768 miliar rupiah lebih. Bantuan dana pendidikan ini telah dirasakan para siswa mulai dari tingkat PAUD hingga perguruan tinggi.
tentu dengan besaran atau jumlah bantuan yang diterima bervariasi. Pembangunan bidang pendidikan juga menggarap program pendidikan non-formal, pendidikan sekolah luar biasa atau SLB, peningkatan mutu pendidikan melalui rintisan sekolah berstandar internasional RSBI, serta adanya sekolah SMA Bali Mandara. SMA Bali Mandara ditujukan bagi anak-anak cerdas dan kurang mampu. Sekolah ini pun memberlakukan seleksi penerimaan siswa yang cukup ketat. Selain menggratiskan biaya pendidikan, terobosan terbaru adalah saat ini pemerintah Provinsi Bali menyiapkan anggaran untuk 10 beasiswa lulusan SMA kurang mampu untuk bisa kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, dimulai ajaran baru tahun ini. Anggaran itu diberikan Rp34 juta per anak setiap tahun dan beasiswa berjalan selama 5 tahun. Namun tentu saja 10 anak miskin lulusan SMA tersebut harus melewati seleksi dan persyaratan dari Universitas Udayana. Keseluruhan bantuan pendidikan ini diharapkan nantinya akan mampu meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia Bali sehingga mampu bersaing di era globalisasi ini. Mudah-mudahan tidak mahal buat pendidikan kami di Bali, walaupun mungkin ada lebih sedikit, tetapi saya kira tidak terlalu mencekik siswa, karena provinsi Pak sejak 2 tahun yang lalu, sekarang tahun ketiga, kami sudah memberikan BOP Pak, bantuan operasional pendidikan untuk rintisan wajib belajar 12 tahun.